Ruangan Ceopak Budi terasa lebih dingin daripada biasanya meski pendingin udara menyala pelan. Rina Wijaya berdiri tegak di depan meja kayu mahoni besar itu, tangannya mengepal kuat hingga kuku menusuk telapak. "Kamu dipecat ekti sekarang, Rina. Dan keluar dari apartemen perusahaan dalam 24 jam, kata Pak Budi dengan suara datar. Mata pria itu menusuk tajam dari balik kacamata tebalnya. Hanya dalam 3 kalimat pertama, seluruh dunia Rina runtuh. Skandal lesbian yang selama 2 tahun ia sembunyikan dengan Sinta Pratama, rekan kerjanya di DC Keuangan, telah terbongkar. Seseorang mengirim foto mereka berdua di sebuah kai kecil di Kemang ke email pribadi Ceo. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kesempatan membela diri. Pak Budi hanya menggelengkan kepala dan menunjuk pintu. Rina merasa dadanya sesak. Ia ingat betapa hati-hati mereka selama ini. Pertemuan malam di apartemen perusahaan yang disediakan untuk manajer senior seperti dirinya, bisikan-bisikan cinta di antara rapat strategi, tangan yang saling menyentuh di bawah meja saat makan siang kantor. Semua itu kini menjadi bom yang meledak di wajahnya. Sinta masih berada di lantai bawah, mungkin sedang menatap layar komputer dengan wajah pucat. Rina tahu Sinta tidak akan datang membelanya. Karir Sinta terlalu penting. "Ini akhirnya, Rin," kata Rina dalam hati sambil berjalan keluar dari gedung tinggi di Sudirman itu. Jakarta sore hari terasa lebih ramai daripada biasanya, klakson mobil dan asap knalpot seolah mengejek kegalannya. Di apartemen mewah lantai 18 yang kini harus ia kosongkan besok, Rina duduk di sofa kulit putih sambil memandang sekeliling kota. 2 tahun lalu, ia dan Sinta bertemu di acara team building di puncak. Sinta dengan senyum malu-malu dan kecerdasan finansialnya langsung membuat Rina jatuh hati. Mereka berjanji akan menjaga rahasia karena perusahaan ini konservatif, keluarga besar Pak Budi bahkan punya hubungan dengan partai politik yang anti-LGBT. "Cinta kita lebih kuat dari ini," kata Sinta dulu. Tapi sekarang, Rina tahu itu hanya kata-kata. Ia mulai mengemasi barang-barang, baju kerja, laptop, dan oto kecil mereka yang disembunyikan di laci. Setiap barang membawa kenangan yang menusuk. Malam itu ponselnya bergetar. Pesan dari Sinta, "Maafkan aku, Rin. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Keluargaku bergantung padaku." Rina tidak membalas. Ia hanya menangis diam-diam di balkon. Angin malam Jakarta membawa bau hujan yang akan datang. Besok pagi ia harus pergi. Tidak ada uang tabungan cukup untuk menyewa tempat baru di ibu kota ini. Teman-temannya di kantor mulai menjauh, berita skandal menyebar cepat seperti api di rumput kering. Rina Wijaya, manajer proyek berprestasi, kini hanya menjadi wanita itu yang dipecat karena cinta sesama jenis. Ia tahu ini baru permulaan dari perang yang lebih besar. Ambisinya untuk menjadi direktur suatu hari nanti kini terasa seperti mimpi yang hancur. Tapi di balik air mata, ada api kecil yang mulai menyala. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Jakarta adalah kota yang kejam, tapi juga kota yang memberi kesempatan bagi mereka yang berani membalas. Rina menghabiskan malam terakhir di apartemen itu dengan merencanakan langkah selanjutnya. Ia membuka laptop, mengirim lamaran ke perusahaan saingan yang selama ini ia pantau diam-diam. Harapan Bangun Jaya, pengembang properti yang sedang naik daun di kawasan BSD. Gaji lebih kecil, posisi lebih rendah, tapi setidaknya ia bisa mulai lagi.
Sementara itu, Sinta pasti akan tetap di maju perkasa, naik jabatan dengan cepat karena ia pandai menjaga citra. Rina merasa perutnya mual memikirkan itu. Cinta mereka yang dulu hangat kini terasa seperti pisau yang ia pegang sendiri. Aku harus kuat, gumamnya sambil menutup laptop. Pagi harinya, ia menyerahkan kunci apartemen ke satpam dan pergi dengan satu koper besar serta hati yang penuh dendam. Jakarta menyambutnya dengan hujan deras, seolah kota ini ikut menangis untuknya. Tapi Rina tidak menangis lagi. Ia berjalan menuju stasiun Mert dengan langkah tegas. Ini bukan akhir. Ini awal dari pembalasan yang akan ia bangun pelan-pelan. 3 bulan kemudian, Rina sudah duduk di kubikel kecil di lantai 5 gedung Harapan Bangun Jaya. Gaji bulanannya hanya cukup untuk menyewa kamar kos di daerah Ciputat, jauh dari kemewahan Sudirman. Tapi ia bekerja 2 kali lipat lebih keras. Bos barunya, Bu Dewi, seorang wanita karir yang tegas, melihat potensi di Rina. Kamu punya naluri bisnis yang tajam, Rin. Jangan sia-siakan, kata Bu Dewi suatu hari setelah rapat. Rina tersenyum tipis. Ia tahu, naluri itu lahir dari luka. Setiap malam, ia belajar analisis pasar properti, menghubungi supplier lama, dan merancang strategi yang lebih agresi daripada yang pernah ia lakukan di perusahaan lama. Sinta masih muncul dalam mimpi-mimpinya. Kadang Rina membuka galeri oto lama di ponsel, melihat senyum Sinta di bawah pohon beringin di puncak. Tapi ia selalu menutupnya cepat. Cinta tidak bisa memberi makan, katanya pada diri sendiri. Kabar dari teman lama menyebutkan Sinta sudah dipromosikan menjadi kepala divisi keuangan. Rina tertawa getir. Tentu saja. Ia pandai memilih. Suatu sore, ponselnya berdering. Nomor Sinta. Rina menatap layar lama sebelum menjawab. Rin, aku kangen, suara Sinta terdengar lemah di ujung sana. Aku juga, tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu, jawab Rina dingin. Percakapan berakhir dengan air mata di kedua sisi, tapi Rina menutup telepon lebih dulu. Ia tidak boleh lemah. Di perusahaan baru, Rina mulai membangun aliansi. Ia berteman dengan Andi, seorang analis muda yang ambisius, dan mulai mengumpulkan informasi tentang proyek besar maju perkasa yang sedang goyah karena skandal internal. Pak Budi ternyata punya masalah hutang bank. Rina melihat peluang. Ia mengusulkan kepada Bu Dewi untuk mengajukan tender proyek apartemen di Kelapa Gading yang selama ini dikuasai perusahaan lama. Kita bisa menang kalau kita main lebih pintar, katanya dalam rapat. Bu Dewi mengangguk setuju. Malam itu, Rina bekerja hingga larut, mata lelah tapi pikiran tajam. Ia mulai belajar cara membeli informasi dari mantan rekan kerja yang tidak puas dengan Pak Budi. Uang kecil untuk secangkir kopi, dan ia sudah tahu kelemahan proyek mereka. 6 bulan berlalu. Rina naik menjadi asisten manajer proyek. Gaji naik, kos diganti apartemen kecil di Serpong. Tapi harga yang dibayar tinggi. Andi, teman dekatnya, mulai curiga dengan metode Rina yang semakin dingin. Kamu berubah, Rin. Dulu kamu tidak seperti ini, kata Andi suatu hari. Rina hanya tersenyum. Dunia ini tidak memberi ruang untuk orang baik, Di dalam hati, ia tahu Andi benar. Cinta dengan Sinta dulu membuatnya lembut. Sekarang, ia belajar bahwa kesetiaan hanya untuk diri sendiri.
Suatu malam, ia menerima email anonim, Oto Sinta sedang makan malam dengan anak Pak Budi, seolah-olah membangun citra keluarga sempurna. Rina menghapus email itu, tapi rasa sakitnya tetap ada. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Tahun pertama berlalu dengan cepat. Rina berhasil memenangkan tender pertama besarnya. Bu Dewi memuji di depan semua karyawan. Tapi di balik senyum, Rina merencanakan langkah selanjutnya. Ia mulai menghubungi investor swasta, membangun jaringan di luar perusahaan. Jakarta adalah medan perang, dan ia tidak mau kalah lagi. Sinta mengirim pesan lagi, aku masih mencintaimu. Rina membaca tapi tidak membalas. Cinta itu sekarang hanya menjadi bahan bakar untuk ambisinya. Ia tahu suatu hari ia akan kembali ke gedung itu sebagai pemenang. Dan ruangan Pak Budi akan menjadi miliknya. 2 tahun kemudian, Rina sudah menjadi wakil direktur di Harapan Bangun Jaya. Kantornya lebih besar, mobil dinas mewah, dan nama Rina Wijaya mulai dikenal di kalangan pengembang properti Jakarta. Tapi perjalanan ini tidak mulus. Ia harus membuat keputusan yang dingin. Andi, yang dulu ia anggap teman, kini menjadi ancaman. Andi menemukan bukti bahwa Rina pernah membocorkan informasi tender kepada pihak luar untuk memenangkan proyek. Kamu harus mundur, Rin. Atau aku laporkan ke Bu Dewi, ancam Andi di sebuah kai malam di Senopati. Rina menatapnya lama. Malam itu, ia mengirim bukti kesalahan Andi sendiri ke email pribadi Bu Dewi. Keesokan harinya, Andi dipecat. Rina merasa tidak ada penyesalan. Ini bisnis, katanya pada cermin di kamar mandi apartemen barunya di Pondok Indah. Sinta muncul lagi. Mereka bertemu secara rahasia di sebuah hotel di Bandung. Sinta menangis di pelukannya. Aku menyesal, Rin. Aku seharusnya ikut pergi bersamamu. Rina memeluk erat, tapi hatinya sudah berubah. Terlambat, Sin. Aku tidak lagi orang yang sama. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, tapi pagi harinya Rina pergi lebih dulu. Ia tahu pertemuan itu hanya melemahkan dirinya. Di perjalanan pulang, ia menelepon investor baru dan menandatangani kesepakatan yang akan membuat perusahaan saingan goyah. Pak Budi mulai kehilangan proyek demi proyek. Rina tersenyum saat membaca berita di koran bisnis. Bu Dewi semakin percaya pada Rina. Ia diberi tugas memimpin akuisisi perusahaan kecil. Di sini, Rina belajar seni negosiasi keras. Ia memaksa pemilik perusahaan kecil itu menjual dengan harga rendah dengan mengancam bocornya data keuangan. Kamu tidak punya pilihan, kata Rina dengan suara dingin di ruang rapat. Pemilik itu menandatangani dokumen dengan tangan gemetar. Malam harinya, Rina minum kopi sendirian di balkon apartemennya, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Ia ingat Sinta lagi. Apakah aku masih mencintainya? Tanyanya pada angin. Jawabannya ya, tapi cinta itu kini bercampur dengan kebencian. Kebencian pada diri sendiri yang dulu lemah, dan pada Sinta yang memilih karir. Tahun ketiga, Rina sudah memiliki saham kecil di perusahaan. Ia mulai mendekati pemegang saham mayoritas secara diam-diam, rencananya semakin matang. Maju Perkasa semakin terpuruk karena hutang. Pak Budi mulai sakit-sakitan. Rina mengumpulkan semua informasi, termasuk dari mantan karyawan yang ia bayar diam-diam. Setiap langkah maju membawa kerugian. Teman-teman lamanya menjauh,
keluarganya di Surabaya jarang dihubungi karena ia takut rahasianya terbongkar lagi. Tapi Rina tidak peduli. Ambisi telah menjadi teman setianya. Suatu hari, ia melihat berita bahwa Sinta akan menikah dengan anak Pak Budi untuk menutupi citra. Rina tertawa pahit. Selamat, Sin. Kamu akhirnya menang. Tapi dalam hati, ia tahu permainan baru saja dimulai. Tahun keempat adalah tahun paling kejam. Rina berhasil meyakinkan pemegang saham untuk mengakuisisi Maju Perkasa secara bertahap. Ia menjadi orang kepercayaan Bu Dewi sepenuhnya. Tapi harga yang dibayar adalah kehilangan segalanya yang tersisa. Sinta menelepon lagi, suaranya penuh keputusasaan. Rin, perusahaan kami hampir bangkrut. Tolong bantu aku. Rina diam lama. Aku tidak bisa, Sin. Ini bisnis. Ia menutup telepon dan langsung menelepon bankir untuk mempercepat proses pinjaman yang akan menenggelamkan perusahaan lama. Di dalam rapat dewan, Rina mengusulkan tawaran akuisisi yang rendah. Pak Budi, yang kini sudah lemah, menolak dengan marah. Tapi Rina punya bukti korupsi kecil yang ia simpan selama bertahun-tahun. Bukti itu bocor ke media bisnis. Skandal baru meledak. Saham Maju Perkasa anjlok. Rina merasa menang, tapi malam harinya ia muntah di kamar mandi. Cermin menunjukkan wajah seorang wanita yang hampir tidak ia kenali. Kerutan di sudut mata, rambut yang mulai beruban di usia 33 tahun. Apa yang tersisa dari diriku, tanyanya. Jawabannya adalah kekuasaan. Ia sekarang memiliki apartemen mewah di Kemang, mobil sport, dan nama yang ditakuti. Tapi Sinta hilang dari hidupnya. Kabar terakhir, Sinta resign dan pindah ke Bandung. Rina mencoba tidak memikirkannya. Ia fokus pada rencana besar, membeli gedung kantor Maju Perkasa di Sudirman. Gedung itu adalah simbol kegagalannya dulu. Sekarang ia akan menjadikannya miliknya. Di perusahaan, Bu Dewi mulai curiga dengan metode Rina. Kamu terlalu kejam, Rin. Ini bukan dirimu yang dulu. Rina tersenyum. Dunia berubah, Bu. Saya hanya mengikuti. Malam itu, ia mengirim email rahasia ke pemegang saham untuk menggulingkan Bu Dewi secara halus. 2 minggu kemudian, Bu Dewi pensiun dini. Rina naik menjadi direktur utama. Kini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia mulai negosiasi langsung dengan Pak Budi yang sudah tua dan sakit. Saya tawarkan harga yang adil, kata Rina di ruang rapat yang sama di mana ia pernah dipecat. Pak Budi menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kamu monster, Rina. Rina hanya mengangkat bahu. Monster yang Anda ciptakan, Pak. Tahun kelima dimulai dengan kemenangan. Rina berhasil membeli seluruh gedung Maju Perkasa dengan harga yang sangat rendah. Dokumen ditandatangani di notaris besar di Jakarta Selatan. Saat ia berjalan masuk ke lobi gedung yang dulu ia tinggalkan dengan air mata, Satpam lama masih ingat dirinya. Bu Rina, tanya Satpam itu terkejut. Rina tersenyum dingin. Sekarang saya pemiliknya. Ia naik lift ke lantai 18, ruangan Cheo yang dulu. Meja mahoni masih di tempat yang sama. Kursi kulit hitam masih utuh. Rina duduk di sana, memutar kursi menghadap jendela. Jakarta terbentang di depannya, penuh cahaya malam. Akhirnya, gumamnya. Tapi kemenangan ini tidak lengkap.
Sinta muncul tiba-tiba di depan pintu ruangan. Rin, aku tahu kamu yang beli ini. Sinta lebih kurus, mata sayu. Kenapa kamu lakukan ini? Rina berdiri, mendekat. Karena aku harus bertahan, Sin. Karena kamu memilih meninggalkanku. Mereka berhadapan lama. Air mata mengalir di pipi Sinta. Rina merasa dada sesak, tapi ia tetap dingin. Kamu boleh tetap bekerja di sini kalau mau. Tapi ruangan ini sekarang milikku. Sinta menggeleng. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Ia pergi tanpa kata lagi. Rina kembali duduk, tangannya gemetar memegang meja. Semua pengorbanan, semua pengkhianatan, semua malam tanpa tidur, kini berbuah. Tapi kenapa rasanya hampa? Ia memanggil sekretaris baru. Siapkan ruangan ini untuk saya besok. Jangan ubah apapun. Malam itu, Rina tidur di sofa ruangan itu. Mimpi buruk datang, Sinta meninggalkannya di apartemen lama, Pak Budi tertawa, Andi menatapnya dengan kebencian. Pagi harinya, ia bangun dengan keputusan baru. Perusahaan kini miliknya sepenuhnya. Ia akan mengubah nama menjadi Wijaya Group. Dan ruangan Pak Budi akan tetap seperti ini, sebagai pengingat bahwa ia pernah kalah, tapi kini ia menang. Tapi di sudut hati, cinta untuk Sinta masih ada, tertutup rapat oleh dinding ambisi. 6 bulan setelah akuisisi, Wijaya Group berkembang pesat. Rina menjadi salah satu pengusaha properti paling disegani di Jakarta. Wawancara di majalah bisnis, undangan ke acara elite, semuanya datang. Tapi setiap kali ia masuk ke ruangan kerjanya, ia merasa ada bayangan masa lalu. Oto Sinta yang disembunyikan di laci meja masih ada. Ia tidak pernah membukanya lagi. Suatu hari, ia menerima undangan pernikahan Sinta dengan orang lain di Bandung. Rina tidak datang. Ia hanya mengirim bunga dengan kartu "Selamat. Kamu akhirnya bebas." Di rapat dewan, Rina membuat keputusan terakhir yang dingin, menjual DC Keuangan yang dulu dipimpin Sinta kepada pihak lain. Karyawan lama yang dulu menggosipkan dirinya kini bekerja di bawah perintahnya. Beberapa dipecat, beberapa dipromosikan. Ini bukan balas dendam, katanya pada diri sendiri. Ini bisnis. Tapi ia tahu itu bohong. Semua langkah ini lahir dari hari ia diusir dari apartemen itu. Malam terakhir di cerita ini, Rina berdiri di balkon ruangan kerjanya, memandang kota yang dulu mengusirnya. Ia berhasil. Tapi Sinta hilang selamanya. Cinta mereka mati karena ambisi. Atau justru ambisi yang membunuh cinta? Rina menutup mata, angin malam menyapu wajahnya. Apakah ambisi selalu harus mengorbankan cinta sejati hingga tidak tersisa lagi, atau justru cinta yang membuat kita lemah sehingga harus ditinggalkan? Benarkah atau salah?